Sekolah di jalan terangge. Lawan bilang. Lagi ya, rata tengah ya, rata mundur ya. Wa idha huyyitum bitahiyatin ka'an qila lakum salamun alaikum. Dan ketika kalian diberi penghormatan, disapa dengan penghormatan. Ketika kalian dihormati, diberi penghormatan dengan bentuk penghormatan tertentu. Ka'an qila lakum salamun alaikum, seperti misalnya diucapkan pada kalian salamun alaikum, keselamatan mudahan untuk kalian. Ketika kalian mendapat penghormatan, fahayu al-muhya bi ahsana minha bi anna qulu lahu alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalian hormatilah orang yang menghormati kalian itu dengan penghormatan yang lebih baik dari yang diberikannya. Dengan contoh, engkau ucapkan alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian diberi penghormatan, dihormati, dalam konteks ini kan orang iman dan orang yang belum jelas imannya, atau sesama orang beriman ya bisa. Kalau diberi penghormatan, kamu dihormati, balaslah dengan cara kamu kamu menghormati lebih dari orang itu menghormatimu. Jangan kebalik-balik, dihormati terus gede kepala, terus dalam hati merasa memang orang ini pantas menghormatiku, orang ini hina, aku mulia, jangan begitu. Kalau kamu dihormati orang, gantilah kamu menghormati orang itu dengan cara lebih baik lagi. Contohnya di sini misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum, hanya mendoakan keselamatan saja, mudah-mudahan kalian selamat. Nah, membalasnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan juga, engkau juga selamat dan dapat rahmat Allah dan berkah Allah. Aurutuha bi antaqulu lahu kama qala. Atau paling tidak kalau kamu dihormati itu, gantilah kamu menghormati dengan penghormatan yang sama. Misalnya di sini dicontohkan dengan engkau mengucapkan seperti ucapan yang diberikan kepadamu mau. Al-wajibu ahaduma wal awalu afdalu. Maksudnya di sini wajib melakukan salah satu di antara keduanya. Kalau dihormati, pilihannya itu, kewajibannya itu kamu lebih menghormati orang itu dengan penghormatan yang lebih, atau setidaknya kamu sama menghormatinya. Wal awalu afdalu, sedangkan yang awal, yang pertama itu lebih baik, yang kamu membalas dengan penghormatan yang lebih baik itu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasibah. Sungguh Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha menghitung. Muhasiban wa jazi alaihi wa minhu raddus salam. Maksudnya Allah itu zat yang maha menghisap, maka kemudian Allah akan memberikan balasan, termasuk di dalam menjawab salam, di dalam saling menghormat itu tadi.
Wa khusat as-sunnatu al-kafira wal mubtadinga wal fasika wal muslima ala qadil hajati amin wa man fil imami wal akli fala yajibu arradu alaihi bal yukrahu fi ghairil akhiri wa kal kafiri alaika. Dan sunnah mengkhususkan ada perkecualian untuk orang kafir dalam keadaan saling berperang dengan orang Islam. Orang yang ahli bid'ah, orang yang fasik, pendosa. Orang Islam itu ada perbedaan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan orang yang ada di dalam WC, kamar mandi atau sedang makan, maka tidak wajib menjawab salam. Malah dimakruhkan menjawab salam dalam keadaan tertentu. Sedangkan untuk orang kafir yang sedang berperang, musuh maksudnya kepada musuh, itu bahkan kalau musuh menghormati itu tetap masih dijawab dengan wa alaika. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man astaqu minallahi hadisa. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Wallahu la yajma'annakum an kuburikum ila fi yaumil qiyamah. Dan Allah itu akan mengumpulkan kalian, membangkitkan kalian, mengumpulkan kalian dari alam kubur kalian, dikumpulkan menuju hari kiamat. La raiba syakka fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun akan adanya hari kiamat itu. Waman aila ahadun astaqu minallahi hadisa, dan siapakah, maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah. Siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah? Kan tidak ada. Qaulan, yaitu perkataannya. Dah sampai sini. Walamma raja'a nasun min Uhudin ikhtalafan nasu fihim. Ketika orang-orang kembali dari perang Uhud, orang-orang pun berbeda pendapat mengenai orang-orang munafik. Faqala fariqun aqatalahum wa qala fariqun la fanazala. Sebagian ada yang berpendapat apakah apakah orang-orang itu diperangi, sebagian lagi berpendapat tidak. Manusia di sini maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Famalakum aima sya'nukum sirtum fil munafiqina fi'atain firqatain. Kalian itu bagaimana kok di dalam menyikapi orang-orang munafik menjadi dua golongan? Wallahu arkasahum raddahum bima kasabu minal kufri wal ma'asi. Sedangkan Allah itu mengembalikan mereka karena sebab apa yang mereka lakukan, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Sedangkan Allah mengembalikan mereka kepada kekafiran, sebab apa yang mereka lakukan. Jadi ketika perang Uhud berkhianat, mereka kembali kafir, yang dikembalikan Allah menjadi kafir.
Aturiduna an tahdu man adallallah man adallahullah. Ta'udtuhum min jumlatil muhtadina. Apakah kalian apakah kalian ingin memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Maksudnya, apa kalian hendak mengembalikan mereka menjadi orang-orang yang mendapat hidayah, padahal Allah sudah menyesatkan mereka? Wal istifhamu fil maudhi'aini lil ingkari. Kalimat istifham pertanyaan di dua tempat tadi. Fama lakum dan aturiduna. Itu maksudnya itu lil ingkar, untuk mengingkari, ya, tidak mungkin. Apakah kalian mau beri hidayah sedangkan Allah sudah menyesatkan? Kan tidak mungkin. Maksudnya mengingkari itu jangan seperti itu, jangan kalian hendak memberi hidayah wong Allah aja sudah menyesatkan. Mengapa kalian dalam urusan orang-orang munafik itu menjadi dua golongan? Maksudnya itu jangan menjadi dua golongan seperti itu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila wa may yudlilhu Allahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang disesatkan Allah, maka bagi orang itu tidak ada lagi jalan. Kalau Allah sudah menyesatkan, kamu tidak bisa memberi petunjuk. Tariqan ilal huda, tidak ada jalan untuk mendapat petunjuk. Kalau Allah menghendaki orang tersesat, siapapun nggak bisa memberi jalan menuju petunjuk. Wattu tamannau lau takfuruna kama kafaru wa takununa antum wa hum sawa'an fil kufri. Mereka itu menginginkan agar kalian itu kafir sebagaimana mereka kembali kafir. Dengan begitu maka kalau kalian menjadi kafir, kalian dan mereka sama saja tersesat namanya dalam kekafiran itu. Orang yang disesatkan Allah itu mereka ingin kalian juga seperti mereka kafir. Fala tattakhidhu minhum awliya'a, maka janganlah kalian jadikan mereka sebagai awliya. Tuwalunahum, sebagai orang-orang yang kalian pasrahi, yang kalian percaya. Wa in azharu al-iman, meskipun mereka menampakkan diri sebagai orang beriman. Hatta yuhajiru fisabilillah, sehingga mereka mau berhijrah di jalan Allah. Cuma ngaku beriman, nggak mau berhijrah, pada waktu itu berarti nggak terbukti. Mereka mau kembali ke Mekah lagi, waktu itu ada segerombolan orang dari Mekah ngaku beriman, dalam perang Uhud mereka menunjukkan pengkhianatan. Terus jadi kafir lagi kan itu. Jangan kalau mereka itu pengen kalian juga kafir seperti mereka supaya sama. Maka jangan kalian percaya mereka meskipun mereka menampakkan diri sebagai orang beriman. Kecuali mereka mau berhijrah, tetap kembali ke Madinah, tidak ke Mekah. Maksudnya itu penampakan omongan itu jangan begitu saja dipercaya kalau tidak ada buktinya. Apa-apa itu buktikan.
hijratan sahihatan tahakkuqa imanihim, dengan hijrah yang benar-benar hijrah sebagai pembuktian iman mereka. Jadi dalam nyatanya apapun jangan mudah percaya dengan omongan, dengan tampilan. Dilihat aja buktinya itu lah. Jangan mudah percaya. Hikmahnya gitu, wong saiki ora ana kafir sing berkhianat di perang Uhud, wong sudah enggak ada perang Uhud, maksudnya gitu. Diambil pelajarannya. Fa in tawallau wa aqamu ala ma hum alaihi fakhuduhum bil usri wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau mereka berpaling, mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Wa aqamu ala ma hum alaihi, dalam keadaan seperti itu, maka ambillah mereka, maksudnya tawanlah mereka, dan perangilah mereka atau bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Kalau mereka keadaan seperti itu, maka tawanlah dan perangilah. Maksudnya kalau mereka keadaannya seperti itu, berarti mereka musuh loh, sehingga dimanapun kalian menjumpai ya kalian harus menangkap dan memerangi, karena itu musuh. Maksudnya gitu. Itu musuh lah, pelaksanaannya ya dia lihat keadaan toh. Musuh langsung bunuh. Ya lihat-lihat keadaan, kalau dia tobat dia bikin perjanjian dia. Loh. Ini kan toh. Kalau kamu biar perumpamaan nih. Kalau mereka tetap seperti itu, enggak mau beriman, berarti itu kan musuh, kan ada? Berarti itu kan musuh dalam keadaan itu, dalam keadaan waktu itu, karena Islam sedang dikeroyok oleh semua kelompok. Kalau mereka tidak mau Islam, berarti mereka musuh loh, hati-hati loh. Waspada loh, dimanapun kalian ketemu, kalian harus menangkap dan melawan loh. Kalau enggak, kalian nanti dibunuh, loh, maksudnya gitu. Nah, kadang-kadang pemahamannya dipleset kayak kalau wong Yahudi ngajari wong Islam bodoh, kayak ISIS barangnya. Malah bunuh, kafir bunuh, dimanapun kalian temui bunuh. Kafir itu apa? Pokoknya yang tidak sama dengan kamu itu namanya kafir, bunuh. Oh yes, mau diar utek setan loh. Maksudnya ini, oke juga ini kiai sing radang lah. Aja dikira anak kiai ubel-ubel. Kita sak lemari ini terus mesti dong, ini belum tentu juga. Nah makanya memahami, makanya orang ikan toh. Yang Perancis rada rame, anak presidennya rada membela wong ece Islam dah. Ya jelas itu namanya kan apa jenis sangka buruk kepada Islam. Itu jelas salah. Islamofobia. Tapi sebenarnya wong kadang tapi ya di satu sisi orang Islam sendiri banyak yang goblok, sehingga yang membuat kesan bahwa prasangka mereka itu ada alasannya. Malah Islam itu agama yang menyuruh perang terus. Padahal sebelum Islamnya apa-apa kan urusannya diselesaikan dengan perang. Nah Islam itu ngerem perang. Islam itu hanya membolehkan perang dalam keadaan kalau itu memang terukur bisa menciptakan perdamaian, kan gitu. Tapi orang Islam yang pekok-pekok diajari Yahudi pinter atau disuruh pokoknya Islam itu perang, ilmu darah jenenge Islam damai. Ini loh, yang ngajari ajaran prinsip-prinsip perdamaian damai itu Islam, ora sidik-sidik angkat pedang. Entah. Nah, begitu Islam itu biar caranya mengusahakan damai.
masalah apapun jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada apalagi peperangan kan itu. Dicari cara. Ini waktu luhum haisu wajatumuhum Allah kafir padian ada takbir waduh pekok dan intinya ini apa tau ini salah paham terus ya memang Quran itu kan bahasanya kan ra cerdas orang ngerti logika beragama, orang ngerti makosid agama, tujuan beragama, orang ngerti tafsir, orang ngerti asbabun nuzul, orang ngerti sastra, harus berantakan tau oleh memaknai. Oh jelas nih Pak Kiai, fakhuduhum waktuluhum haitsu wajadtumuhum, cek matamu, wah itu mah micek ya. Ya pada tahu misalnya jelas itu ini hadisnya apa istilahnya jenggotan tuh sunat lah iya mbok ya ora pekok ngono iki paham ya itu dimaksud melihara jenggot sunat ya kayak itu contohnya kan sama kayak gitu sebenarnya itu sama. Wong apa jenenge wong bodho ki apike jan mantep. Neng mantep ki manut ngono. Manut karo sing pinter. Saiki kadang-kadang ki le agama le beragama mantep banget. Neng unteke goblok banget. Tur ora manut. Lah iki kan tobat kowe ngrusak agama to kowe. Utawa sing dinut ki padha pekoke, ngono. Utawa sarap jiwane ngene lho. Ustaz itu ngajak perang, ngajak lawan. Ya, mungkin ndak iki zaman cilik dikeplaki terus bapakne to. Terus bapaknya rawani nglawan terus saiki dadi ustad ngejak nglawan wae. Entah-entah. Wala tattakhidhu minhum waliyan tuwalunahu wala nasiran tungsaruna bihi ala atuwikum. Maka dan oleh karena itu karena mereka itu posisinya musuh, kepada musuh itu janganlah kalian menjadikan mereka sebagai pelindung, orang yang dipasrai sebagai pemimpin, dan jangan jadikan mereka sebagai penolong. Maksudnya jangan minta tolong, kalian jangan minta tolong kepada mereka untuk menghadapi musuh kalian, karena mereka itu musuh kok dimintai tolong. Illal ladzina yasiluna yalji'una ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun ngahdun bil amani lahum waliman wasala ilaihim kama ngahatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hilala bana Nguwaimirin al-Aslam. Kecuali di antara mereka itu ada perkecualiannya, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan menyambung, mendatangi suku atau sekelompok orang yang suku itu memiliki perjanjian dengan kalian. Itu perjanjian bila aman, perjanjian untuk aman, untuk damai, perjanjian damai dengan kalian. Dan perjanjian bil aman lahum waliman wasala ilaihim, perjanjian bahwa damai dengan suku itu, orang-orang di suku itu, dan damai dengan siapa saja yang minta perlindungan kepada suku itu. Maksudnya damai aman di sini tidak memerangi, tidak permusuhan. Sebagaimana Nabi SAW membuat perjanjian dengan salah satu pemimpin suku, yaitu namanya Hilal bin Nguwaimir al-Aslami. Auja'ukum awil ladzina ja'ukum, atau orang-orang yang mendatangi kalian. Waqad hasirat dhaqat suduruhum, sedangkan hati mereka itu
merasa sempit, kebingungan, dada mereka merasa sempit kebingungan, an ayu qatilukum mangakau mihim. Mereka merasa berat, kecuali atau orang-orang yang merasa dada mereka merasa sempit, merasa berat untuk memerangi kalian bersama suku mereka sendiri, bersama kaum mereka sendiri. Ayu qatilu qaumahum mangakum, atau sebaliknya mereka juga keberatan untuk berperang bersama, memerangi kaumnya sendiri, memerangi sukunya sendiri, membantu kalian. Ada orang yang membantu Rasulullah juga enggak, karena sukunya memerangi Rasulullah, tapi kalau memerangi sukunya membantu Rasulullah juga enggak sanggup. Membantu sukunya melawan Rasulullah juga enggak sanggup. Nah, orang itu juga dilindungi. Orang yang tidak ikut-ikutan, para melu-melu lah. Mumsikin ngan kitalikum wa kitalihim. Mereka itu tidak mau memerangi kalian dan tidak mau memerangi kaumnya sendiri. Fala tatangarradu ilaihim bi'ahdin wala qatlin, maka janganlah kalian perlakukan mereka, kalian tangkap dengan kalian perlakukan dengan ditangkap atau dibunuh, jangan itu sebenarnya kebayan. Wa ta'ama masun bi ayati saif. Nah, ayat ini dan seterusnya itu sudah dimaksud dengan ayat-ayat yang menjelaskan, dengan ayat-ayat pedang, maksudnya bi ayat-ayat pedang ini. Ya sones ya kelingan ya. Walau sa'ala sallatahum alaikum falaqatalukum fa ini tazalukum falam yuqatilukum walqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Walau sa'allahu taslitahum alaikum, dan seandainya Allah menghendaki memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir atas kalian, la sallatahum alaikum, seandainya begitu pasti Allah akan membuat orang-orang kafir itu memenangkan, membuat kalian, mengalahkan kalian. Bi'ayyu qawwiya qulubahum, dengan cara Allah menguatkan hati mereka. Falaqatalukum, maka kalau Allah sudah menguatkan hati mereka, mereka akan memerangi kalian. Walakinnahu lam yasa', lam yasa'hu, lam yasa' ya, lam yasa'hu ya, nganggo hune baline ning apa salatahum fa'alqa fi qulubihim ar-ru'ba, tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian itu. Oleh karena itu Allah menjatuhkan rasa takut di hati mereka untuk melawan kalian, untuk memerangi kalian. Akhirnya kan orang kafir kan waktu apa itu perang Khandaq ya, itu kan enggak jadi menyerang karena takut toh. Seandainya Allah menghendaki mereka bisa mengalahkan kalian, Allah akan menguatkan hati mereka sehingga mereka pun memerangi kalian. Tapi Allah tidak menghendaki begitu, sehingga Allah menjatuhkan rasa takut di hati mereka sehingga mereka tidak berani memerangi kalian. Maksudnya kabeh itu yang ngatur Allah ngono. Aja rumoso, wah gini dok wedi aku. Ya sing wedi kan Allah kan itu toh. Ora celelekan maksude ngono kuwi. Nek cara saiki lho, yang diingatkan sebenarnya bukan sahabat Nabi, nah sahabat Nabi wis paham. Sing diingatkan generasi sesudahnya itu. Karena sahabat-sahabat Nabi itu dididik Kanjeng Nabi langsung.
Wah, berarti sahabat Nabi ki mbiyen ya doane ya celelekan ya. Ya ora. Ngawur wae. Iki maksudnya itu untuk pelajaran generasi sesudahnya gitu. Soalnya Nabi manggil sahabat itu panggilkan itu. Tanya ini dan itu. Ya bukan berarti Rasulullah itu tidak tahu. Rasulullah tanya itu maksudnya untuk pelajaran generasi berikutnya kan. Awal-awal kenabian mungkin Rasulullah belum tahu, makanya Allah itu mengatakan, kamu tidak tahu akan kuberitahu kan, isi hati orang-orang itu kan, maksudnya itu prosesnya itu di awal Rasulullah menjadi Rasul, ketika Allah belum membukakan semua rahasia kepada Rasulullah, maka bisa jadi Rasulullah memang tidak tahu kan. Setelah dibukakan ya tahu semua gitu. Enggak, malah bingung gue tak terang ke macam-macam ya. Fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam as-sulha ay al-inqatu fama ja'alallahu lakum alaihim sabila tariqan bil akhdi wal qatri. Kalau mereka itu telah pergi meninggalkan kalian dan mereka tidak memerangi kalian lagi, dan mereka melemparkan keselamatan kepada kalian, melemparkan salam kepada kalian, mengajak damai kepada kalian, maka maka Allah tidak menjadikan kalian jalan untuk memerangi lagi. Kalau mereka ngajak damai, maka Allah tidak menyediakan untuk kalian jalan lain selain harus damai, gitu. Kalimatnya kan, kenapa dibuat muter-muter gitu? Kok ana hikmahe kan gitu, ada maksudnya yang jelimet, yang urainya itu banyak. Kalau bisa ngurai, kalau nggak bisa ngurai ya mumat. Kok kalimatnya kok orang langsung ya? Allah itu yang bikin kalimatnya sederhana-sederhana. Kalimat sederhana itu ada kalanya, ya sering tuh Al-Quran kalimatnya sederhana. Ada kalanya itu tidak bisa memuat hikmah atau memuat rincian-rincian yang banyak. Maka Allah kadang-kadang membuat kalimatnya enak belajar balaghah barangkali. Sama dong. Pak Wan wis madang karo wis madang Pak Wan. Seolah-olah kan artinya sama. Padahal itu kalimat Pak Wan wis madang karo wis madang Pak Wan itu arti di permukaan sama, tapi nanti konsekuensinya atau akibatnya, berakibat madang lu. Maksudnya ini makna berikutnya napa nek Pak Wan madang niku berakibat. Maksudnya ini makna selanjutnya itu berbeda nanti. Perluas pendalaman maknanya. Napa dalam Pak Wan? Wos. Mbuh. Ya oke ya. Wah, fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna akharina. Ya terus dede ya raketang setengah jam ya. 15 menit ya terus Quran ya. Rasa mulangke terus dhewe sing kepengin deres.